Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau bertemu Dia. Kita mau berjumpa Dia pada pagi hari ini. Yang suci, yang kudus, dan yang mulia. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati. Kita siapkan waktu khusus untuk Dia, di mana Dia menyediakan waktu khususnya untuk Bapak Ibu dan saya. Inilah waktunya. Ini momen untuk Bapak Ibu. Raihlah, puaskan dahagamu. Ini waktu untuk kita untuk berendam dalam kasih-Nya, untuk terus berendam dalam cinta-Nya. Tanggalkan sejenak beban-beban kita. Beban keluarga, beban pekerjaan, beban pelayanan, dan beban yang lain. Marilah kita kenakan kuk yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu. Mari sembah Dia. Seperti embun yang menetes pada kelopak bunga. Menyegarkan, memberi kehidupan. Roh yang Bapa keluarkan adalah roh yang menghidupkan, yang tinggal di dalam firman. Yesus adalah firman yang hidup. Ia adalah terang.
terang anak manusia. Ia adalah terang. Ketika terang itu ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya, kegelapan tidak dapat menguasainya. Tenangkan hatimu. Tenanglah hai jiwa. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami rindukan kehadiran-Mu. Kami rindukan Engkau ada di sini pada saat ini. Tenggelamkan kami dalam cinta. Tenggelamkan kami dalam pengharapan. Setiap pengharapan yang terkandung dalam firman Allah. Sebelum kita memulai sesi pada pagi hari ini, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bapa, kiranya segala pintu hikmat terbuka bagi anak-anak-Mu, bagi putra-putrimu di tempat ini. Agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu Bapa. Biarlah rema yang begitu kuat berbicara kepada kami. Agar kami selalu mendapatkan rema, mendapatkan hikmat. Ketika roh yang ada pada kami, roh Kristus, bersentuhan dengan roh yang ada pada kitab suci. Agar roh-Mu Tuhan mengajar kami secara pribadi. Sehingga kami tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang menyesatkan. Maka terbukalah mata hati Bapak Ibu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tersingkap setiap selubung-selubung yang menutupi mata batin, menutupi mata rohnya, menutupi mata hatinya, tersingkap, terbuka. Hingga dapat dengan mudah merasakan roh Allah hadir. Hingga dapat dengan mudah intimasi dengan Tuhan.
Segala beban-beban terlepas. Yang sakit di pundak bagian kanan juga terlepas. Sakitnya hilang, nyerinya hilang. Otot-otot yang kaku pada lengan kanan, pada tangan kanan kembali melentur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah harapan, Engkau cahaya, Engkau pribadi yang mengagumkan. Terjadi pelepasan pada pagi hari ini. Terjadi inner healing pada pagi hari ini. Ketika Roh-Nya hadir, ketika Roh-Nya masuk ke dalam Bapak, Ibu, dan saya, maka ada terang di dalam kita, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Dan roh yang menyebabkan ketidakpercayaan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Roh keraguan-raguan, penyembah berhala, lepas. Tenanglah hai jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau taklukkan setiap pikiran kami, hati dan perasaan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami mau taruh pengharapan kami, iman kami di bawah kehendak Allah Bapa. Di bawah firman Tuhan. Agar kaminya mati. Agar Engkau Tuhan tampil keluar. Kami menyadari Tuhan bahwa kami harus mati. Agar Engkau Tuhan tampil keluar melalui hidup kami. Bergerak melalui kaki kami. Melakukan pekerjaan Allah melalui tangan kami. Yang mendengar melalui telinga jasmani kami. Melihat melalui mata kami. Dan merasakan dengan hati Bapa yang Bapa letakkan di dalam kami. Engkau tahu Tuhan, setiap nafas yang keluar dari mulut kami. Engkau tahu Tuhan, Engkau menghitungnya. Bapak Ibu yang terkasih, Iya, Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah adalah Allah yang pencemburu. Bukan tanpa alasan. Ia cemburu karena ditempatkannya roh di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Setiap belenggu-belenggu terlepas. Ikatan-ikatan,
perjanjian-perjanjian, kutuk-kutuk hutang, kutuk anak haram, anak cemar, anak sungsang, kutuk kemiskinan, kegagalan, kebodohan, perbudakan, kutuk kawin cerai, penyembah berhala, dan semua kutuk-kutuk yang berasal dari iblis kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Bapa kita yang di surga memandang Bapak Ibu, memandang pribadi tiap pribadi. Ini waktumu Bapak Ibu. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Tenggelamlah di dalam cinta Bapa Surgawi. Tenggelamlah dalam pengharapan yang Tuhan siapkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus, perjumpaan pribadi kita dengan Allah Bapa dan Roh Kudus akan menghasilkan kedekatan kita dengan Dia dan memasukkan kita ke dalam percakapan di antara keluarga Allah. Kedekatan seperti inilah yang ideal bagi tiap orang yang dipanggil untuk mendekat. Karena dosa telah lama dilupakan dan status orang berdosa sama sekali telah dilupakan di sini. Seperti ketika manusia membuat cawat dari daun menutupi tubuh mereka. Tuhan melihat mereka butuh sesuatu untuk menghangatkan tubuh mereka. Mereka butuh sesuatu untuk dikenakan dalam tubuh mereka. Maka diambil anak domba tambun
disembelih agar kulitnya dipakaikan kepada manusia. Bapak Ibu yang terkasih, manusia butuh Tuhan. Kita butuh Dia. Sehingga Bapak Surgawi mengutus Tuhan Yesus untuk tersembelih agar Bapak Ibu dan saya mengenakan jubah identitas diri Bapak Ibu sebagai anak-anak kerajaan Allah. Pengorbanan di Taman Eden saat itu menggambarkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Peganglah, pertahankan jubah yang Tuhan berikan. Dosa adalah penghalang hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan Allah. Dosa mengatur Bapak Ibu dan saya melalui kesakitan, melalui kegagalan, melalui perbudakan, dan semua bagian iblis. Tapi oleh karena kasih dan rahmat-Nya, Tuhan membebaskan Bapak Ibu dan saya. Kita sekarang adalah orang-orang merdeka di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Tapi janganlah kita gunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan berbuat dosa. Bapak Ibu udah dimenangkan, sudah ditebus. Hargailah pengorbanan Tuhan. Hargailah keberadaan di tempat ini. Hargailah waktu-waktu untuk Tuhan. Kudus, kudus karena waktu yang ada untuk Tuhan. Suci, suci karena hatimu. Kitab Efesus 2 ayat 19 berkata, demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita bukan lagi orang asing, Bapak Ibu. Kita adalah kawanan domba.
Kitab Mazmur 68 ayat 6 berkata, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal pada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Mereka telah diadopsi, mereka telah dipulihkan sebagai anggota keluarga. Tidak ada lagi status anak haram. Tidak ada lagi status hasil perkawinan sumbang. Tidak ada lagi status anak tertolak. Tidak ada lagi status anak yatim piatu. Tidak ada kekurangan harga diri, rendah diri, atau bahkan kehilangan status sosialnya. Disinilah setiap orang dikasihi dengan kasih yang paling lembut selamanya. Di dalam Dia, untuk membebaskan kita dengan darah Tuhan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saya telah dijadikan baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin seringkali kita bertanya-tanya, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka yang telah meninggal di dalam Kristus pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, mereka telah bergabung dalam keluarga Allah. Dan mereka masih memperhatikan kita pada saat ini. Mereka masih memperhatikan kita yang masih berjuang di dunia ini. Mereka menjadi saksi-saksi yang seringkali masih memohon kepada Allah Bapa untuk kita mengingatkan janji-janji Allah terhadap kekasih mereka yang ada di dunia. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, doa kita bukanlah doa yang membabi buta. Setiap pengertian hikmat pewahyuan bukanlah apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang Alkitab katakan. Iman kita terhadap Kristus bukan hanya berdasarkan apa yang Yesus ajarkan, tapi juga apa yang Yesus lakukan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Namun iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman harus berjalan bersama-sama dengan perbuatan. Karena setiap orang yang masuk ke dalam surga akan diperlakukan sebagai putra dan putri Allah. Namun tidak semua orang memiliki kematangan yang sepadan untuk jabatan itu. Itulah sebabnya mereka akan menghadapi yang namanya didikan. Apakah Bapak, Ibu, dan saya layak bagi panggilan Tuhan? Apakah kita layak mendapatkan anugerah Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, pendidikan di bumi memang sangat diperlukan. Untuk itu janganlah kita merajuk-rajuk ingin pulang ke surga, karena tidak tahan terhadap pendidikan yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena mereka yang cukup matang akan dikumpulkan dan diberi instruksi untuk memegang suatu posisi dan sejumlah pertanggungjawaban di surga. Inilah kehendaknya untuk menjadikan setiap orang percaya bercahaya seperti anaknya Yesus Kristus, penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah penyembah-penyembahnya. Pada pagi hari ini, Tuhan tidak mencari orang yang mengaku-ngaku sebagai penyembahnya, tapi Ia mencari hati yang menyembah, hati yang melekat. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berkata, Tuhan, selidikilah hatiku, tetapkanlah jalan-jalanku, lihatlah hatiku Tuhan, apakah jalanku serong? Bantu aku Roh Kudus, agar aku hanya mengerjakan apa yang Bapa inginkan, apa yang Bapa perintahkan. Bapak Ibu yang terkasih, kini kita tahu Roh Kudus juga memperbaiki roh yang rusak, cacat, dan luka batin. Bahkan yang telah amat berubah bentuknya, sampai mereka mendapati kesempurnaan kembali. Jika mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus dan dilahirkan kembali.
Tuhan, pada pagi hari ini, baptis kami kembali dengan Roh-Mu. Baptis kami kembali dengan hadirat-Mu. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah kisah dalam Imamat 21 ayat 17. Katakanlah kepada Harun, begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allah. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat, yakni orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang patah kakinya, patah tangannya, orang yang berbonggol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, karena mereka nggak layak. Dan pada pagi hari ini, Roh Allah turun untuk mengurapi Bapak Ibu dan saya. Teruslah berendam dalam kasih-Nya. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang tangannya tidak sama panjang antara kiri dan kanan, sekarang aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, tangan yang pendek untuk maju menjadi sama rata, sama panjang. Kaki yang panjang sebelah, di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi sama panjang. Yang bongkok, hilang bongkoknya. Yang cacat, hilang cacatnya. Yang rusak hatinya kembali dimurnikan, agar layak bagi panggilan Tuhan. Dalam Wahyu 22 ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Itulah pohon yang Bapa Surgawi inginkan kita untuk makan. Buah yang dihasilkannya. Pagi hari ini, Tuhan membawa buah dari pohon kehidupan yang seharusnya sudah dimakan manusia. Terimalah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang abadi dengan Tuhan Yesus,
makanlah buahnya, agar Bapak Ibu dihidupkan, agar Bapak Ibu memperoleh penghidupan. Terimalah dengan iman. Dalam kitab Yesaya 2 ayat 1, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Di hulu gunung-gunung akan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Berseru-serulah Bapak Ibu. Tempatkanlah pengintai-pengintai di tembok-tembok Yerusalem. Berdoalah untuk mengingatkan Tuhan agar Ia segera membuat Yerusalem menjadi kemasyhuran di bumi. Wahyu 5 ayat 5 menuliskan, "Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah menangis. Lihatlah, singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya." Janganlah menangis Bapak Ibu. Tuhan yang di dalam Bapak Ibu dan saya sudah menang. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Semua orang kudus dan para malaikat tunduk di bawah kakinya. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan Anak Domba dan berkata, "Hanya Engkau yang layak untuk semuanya. Hanya Engkau yang layak untuk membuka gulungan kitab yang termaterai ini. Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak untuk semuanya. Karena dari Engkaulah segalanya, dan hanya bagimulah segalanya."
Inilah firman-Nya pada pagi hari ini yang mengajar kita tentang hari-hari yang akan datang. Persiapkanlah hati Bapak Ibu. Persiapkanlah diri Bapak Ibu. Dan marilah kita renungkan. Apakah kita layak bagi panggilan kudus-Nya? Apakah kita memiliki mahkota yang hendak kita lemparkan di bawah kaki Bapa? Mahkota itu didapatkan dari penderitaan karena Yesus. Apakah Bapak Ibu sudah menderita bagi Yesus? Apakah kita mau menderita bersama-sama dengan Yesus? Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Doa permohonan pertumbuhan rohani. Ucapkanlah sampai telinga Bapak Ibu mendengar apa yang Bapak Ibu katakan. Katakanlah setiap firman yang akan disampaikan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku, Yesus Kristus, dan kepada Bapa yang mulia itu, sampai Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Yang Kau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Kau letakkan di bawah kaki Kristus, dan telah diberikannya kepada saya
sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu Tuhan, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu ya Bapa, yang daripadamu semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Yesus Kristus diam di dalam saya dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya mengetahui syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk menghendaki kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Inilah pengakuan saya pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba sudah selesai berkata-kata. Dan hamba percaya Roh Kudus yang akan mengajari kami semua dengan lebih dalam, lebih detail. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang pada hari ini keluar rumah, kiranya dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari seteru yang jahat, dijauhkan dari seteru yang kelihatan maupun seteru yang tidak kelihatan. Dijauhkan dari virus-virus, segala macam virus. Karena Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian telah tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, yang sudah menerimanya dan yang percaya kepadanya, mari kita sama-sama katakan amin.